Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, salam olahraga. Yang terhormat Bapak Dr. Franz Purseto, MPSI, sebagai dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Suarli, SPD MOR, sebagai dosen pembimbing 2. Dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Dwi Priyonos, MPD, sebagai dosen pembahas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Dwi Priyono, MPD, yang telah berkenan hadir pada seminar proposal saya pada siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Dr. Franz Lurseto, MPSI, yang telah membimbing dan mengarahkan saya pada saat menyusun proposal ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Suarli SPD MOR yang telah membimbing saya di setiap kelalaian saya pada saat menyusun proposal ini. Dan terima kasih untuk para audiens yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar proposal saya pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Elizabeth Rama, NPM 21130510032, merasa bersyukur karena dapat melaksanakan seminar proposal dengan proposal yang berjudul Tingkat Keterampilan Bermain Bola Voli Siswa Ekstrakurikuler kelas 8 di SMP Saverus 4 Bandar Lampung tahun ajaran 2024-2025. Besar harapan saya kepada Bapak selaku pembimbing dan pembahas untuk selalu memberikan arahan serta bimbingan hingga saya menyelesaikan skripsi saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Tingkat Keterampilan Bermain Bola Voli Siswa Ekstrakurikuler kelas 8 di SMP Saverus 4 Bandar Lampung tahun ajaran 2024-2025. Pendahuluan latar belakang pendidikan jasmani adalah investasi untuk masa depan siswa. Aktivitas fisik bukan hanya tentang kesehatan fisik, tapi juga kunci untuk perkembangan mental, sosial, dan emosional yang optimal. Pendidikan jasmani merupakan suatu upaya pendidikan yang dilakukan terhadap anak-anak agar mereka dapat belajar gerak. Dan belajar melalui gerak memiliki kepribadian yang tangguh, serta sehat jasmani dan rohani. Dan pendidikan jasmani juga mampu memberikan manfaat dalam perkembangan aspek penting bagi siswa, antara lain aspek psikolog dan psikomotor. Dan melalui pendidikan jasmani, siswa belajar nilai-nilai penting seperti kerjasama, disiplin, sportivitas, dan pendidikan jasmani adalah fondasi untuk gaya hidup sehat dan aktif. Kegiatan ekstrakurikuler adalah wadah bagi siswa untuk mengembangkan diri di luar kegiatan akademik. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu kegiatan di luar jam sekolah siswa yang menjadi wadah untuk siswa dalam berkreasi atau menyalurkan bakat serta minatnya. Kegiatan ini menawarkan berbagai pilihan, memulai dari akademik hingga non-akademik, yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah bermacam-macam. Ada yang bersifat pendidikan, kedisiplinan, olahraga, seni, dan budaya, dan masih banyak lainnya. Dan salah satu ekstrakurikuler yang populer adalah olahraga, seperti bola voli yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan banyak manfaat. Permainan ini menduduki deretan olahraga yang paling digemari setelah sepak bola. Permainan bola voli ini sangat digemari oleh kalangan tua maupun muda, baik laki-laki maupun perempuan, tak terkecuali oleh anak-anak remaja. Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di SMP Safiris 4 Bandar Lampung bervariasi.
dan menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk menampung minat dan bakat siswa. Dan salah satu kegiatan yang populer adalah ekstrakurikuler bola voli. Untuk bermain bola voli, terdapat beberapa aspek penting agar seseorang dapat dikatakan terampil dalam bermain bola voli meliputi aspek teknik, kondisi fisik dan taktik. Jam latihan akan memberikan dampak positif apabila dilakukan secara rutin dengan frekuensi latihan ideal minimal kali setiap minggunya. Namun, kegiatan di SMP Saverus 4 Bandar Lampung ini pelaksanaan latihannya hanya diselenggarakan 1 kali dalam seminggu. Dan kegiatan ini dirutin dilakukan setiap hari Kamis dan dipandu oleh guru PJOK. Dan kegiatan pembelajaran bola voli ini didukung dengan adanya sarana dan prasarana berupa lapangan dan peralatan untuk bermain bola voli di sekolah yang memadai. Dan sekolah ini memiliki 2 lapangan bola voli dan 7 bola voli yang cukup untuk praktik dalam bola voli. Nah, meskipun tingkat kemampuan siswa itu berbeda-beda, kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi siswa dalam perkembangan bakat dan minat mereka di bidang bola voli. Namun, frekuensi latihan yang terbatas menghambat peningkatan keterampilan siswa. Peningkatan frekuensi latihan dapat membantu siswa menguasai teknik dasar dan meningkatkan kondisi fisik sehingga prestasi mereka dapat meningkat. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah. Di antaranya, kurangnya pemahaman siswa terhadap teknik bermain bola voli. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan bola voli belum dimanfaatkan dengan baik. Dan mereka juga kurangnya jam latihan ekstrakurikuler bola voli. Dan juga belum diketahui tingkat kemampuan teknik bermain bola voli di SMP 4 Saverus Bandar Lampung. Dari latar belakang dan mengintai banyaknya permasalahan yang diidentifikasi, agar tidak meluas dan ruang lingkupnya penelitian lebih jelas, maka perlu diadakannya pembatasan masalah. Pokok permasalahan yang ada yang akan diteliti yaitu tingkat keterampilan bola voli siswa peserta ekstrakurikuler bola voli di SMP Saverus 4 Bandar Lampung. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan juga pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan seberapa baik tingkat keterampilan bermain bola voli ekstrakurikuler di SMP Saverus 4 Bandar Lampung. Nah, untuk tujuan masalahnya ini adalah untuk mengetahui tingkat keterampilan bermain bola voli siswa di ekstrakurikuler tersebut. Selanjutnya manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi kepentingan peningkatan kegiatan ekstrakurikuler bola voli maupun keterampilan bermain bola voli. Selanjutnya manfaat praktis. Yang pertama bagi siswa ekstrakurikuler itu. Bagi siswa, penelitian ini dapat mengetahui keterampilan bermain bola voli dalam diri mereka dan siswa akan termotivasi untuk giat berlatih dan meningkatkan keterampilan dalam bermain bola voli agar menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar guru dapat meningkatkan tentang keterampilan bermain bola voli siswa ekstrakurikuler di SMP Saverus 4 Bandar Lampung. Dan yang terakhir bagi sekolah. Bagi pihak sekolah, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar memperhatikan keterampilan siswanya dalam bermain bola voli agar dapat lebih berprestasi dan membawa nama baik sekolah. Selanjutnya, penjawab Mustafa.
Pengertian keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten dalam mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien. Nah, untuk memperoleh tingkat keterampilan itu diperlukan pengetahuan yang mendasar tentang bagaimana keterampilan tersebut dihasilkan atau diperoleh. Pada intinya, bahwa suatu keterampilan itu baru dapat dikuasai apabila kegiatan pembelajaran atau latihan keterampilan tersebut dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang memadai. Nah, kegiatan keterampilan dasar bermain bola voli dapat disimpulkan adalah sebuah derajat kemampuan untuk melakukan sesuatu teknik dasar permainan bola voli yang dilakukan secara efektif dan efisien yang ditentukan oleh adanya kecepatan, ketepatan, dan kemampuan dalam menyesuaikan diri. Keterampilan dapat dikuasai atau diperoleh apabila kegiatan pembelajaran atau latihan keterampilan tersebut dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang tertentu. Selanjutnya, permainan bola voli. Yang pertama, pengertian permainan bola voli. Permainan bola voli diciptakan oleh William J. Morgan pada tahun 1895 di kota Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia adalah seorang guru pendidikan jasmani pada Young Men Christian Association. Nama permainan ini semula Inonite, di mana permainan ini hampir serupa dengan badminton. Kemudian, nama permainan ini dirubah oleh Dr. Halstead menjadi volleyball, yang artinya kurang lebih memvoli atau melambungkan bola melintasi net secara bergantian. Bermain bola voli terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permainan bola voli, di antaranya kondisi fisik pemain, penguasaan teknik dasar permainan bola voli, penggunaan taktik yang tepat, dan mental pemain. Faktor tersebut harus dimiliki oleh setiap pemain bola voli agar menjadi pemain bola voli yang baik. Selanjutnya, teknik dasar servis. Taktik adalah suatu siasat yang diperlukan dalam bola voli untuk mencari kemenangan secara sportif. Nah, teknik adalah suatu proses melahirkan dan pembuktian dalam praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam cabang permainan bola voli. Teknik dasar bola voli harus betul-betul dikuasai terlebih dahulu guna dapat membangun mutu prestasi permainan bola voli. Servis adalah pukulan bola pertama untuk memenuhi suatu permainan atau ketika terjadi bola mati dan perpindahan bola. Servis yang cepat, keras, dan terarah dapat dijadikan sebagai senjata yang ampuh dalam melakukan serangan yang pertama. Dan selanjutnya, teknik dasar passing bawah. Passing bawah merupakan teknik dasar permainan bola voli. Teknik ini bisa digunakan untuk memulai penyerangan, mengantisipasi bola datang tak terduga, dan usaha-usaha penyelamatan di luar lapangan bola voli. Memainkan bola voli dengan lengan bagian bawah merupakan teknik bermain yang cukup penting. Penggunaan passing ini di antara lain yang pertama, untuk penerimaan servis, untuk penerimaan bola dari lawan yang berupa smash atau serangan, untuk mengambil bola setelah terjadi blok atau bola dari pantulan net, kemudian untuk menyelamatkan bola yang kadang-kadang terpental jauh dari lapangan permainan, dan yang terakhir untuk mengambil bola yang rendah dan mendadak datangnya. Yang selanjutnya, teknik dasar passing atas. Cara melakukan teknik passing atas adalah jari-jari tangan terbuka lebar dan kedua tangan membentuk mangkuk yang hampir saling berhadapan. Setelah menyentuh bola, lutut sedikit ditekuk hingga berada di muka ketinggian dan berada di muka setinggi hidung. Sudut di antara siku dengan badan kurang lebih 45 derajat.
Dan bola disentuhkan dengan cara meluruskan kedua kaki dengan lengan. Selanjutnya, teknik dasar smash. Smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan, dalam usaha mencari kemenangan. Smash adalah pukulan bola yang dari atas ke bawah, jalannya bola menukik. Smash dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, smash menurut ketinggian umpan, smash menurut kurva jalannya bola, dan smash menurut tolakannya. Dan yang keempat, smash menurut arahnya smash, dan yang kelima, smash menurut melakukan smash. Dan yang terakhir, blok. Blok merupakan bentengan pertahanan yang utama untuk menangkis serangan. Dalam permainan bola voli, blok merupakan alat pertahanan yang paling efektif. Blok dapat dilakukan oleh satu orang pemain, dua orang pemain, bahkan 3 orang pemain dari posisi depan. Keberhasilan blok sangat ditentukan oleh ketinggian loncatan dan jangkauan tangan pada bola yang sedang dipukul lawan. Selanjutnya, pengertian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memenuhi tuntutan penguasaan bahan kajian dan pembelajaran dengan alokasi waktu yang diatur secara tersendiri berdasarkan kebutuhan. Kegiatan dari ekstrakurikuler ini sendiri dapat dibentuk kegiatan seni, olahraga, pengembangan kepribadian, dan kegiatan lainnya yang bertujuan positif untuk kemajuan siswa-siswi itu sendiri. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini digunakan untuk meningkatkan prestasi olahraga khususnya dalam hal ini adalah cabang olahraga bola voli. Berdasarkan kesimpulan mengenai ekstrakurikuler merupakan tempat bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan dan mengembangkan minat dan bakat bagi peserta didik itu terhadap bola voli yang tidak dapat ia salurkan dalam proses pembelajaran. Kemudian ekstrakurikuler bola voli di SMP Xaverius 4 Bandar Lampung. Berdasarkan kurikulum yang ada, SMP Xaverius 4 Bandar Lampung berusaha mengembangkan kemampuan siswa di luar bidang akademik dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Pada beberapa kegiatan ekstrakurikuler bidang olahraga yang dilaksanakan di SMP Xaverius 4 Bandar Lampung seperti bola voli, sepak bola, futsal, catur, dan taekwondo. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang banyak diikuti siswa yaitu bola voli. Pada pelaksanaan ekstrakurikuler bola voli di SMP 1 Bandar Lampung dilakukan setiap hari Kamis, yaitu pukul 13:15 sampai pukul 14 sampai 25 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pembina dan sekaligus sebagai pelatih ekstrakurikuler bola voli adalah guru penjas di SMP 1 Bandar Lampung, yaitu Bapak Didi dan Bapak Wisyono. Kegiatan ekstrakurikuler bola voli ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam proses latihannya masih monoton dan kurang terkonsep. Hal ini dapat dilihat daripada kegiatan pada saat kegiatan berlangsung, banyak peserta yang bermainnya tanpa arah dari pembinanya, sehingga banyak siswa yang sulit untuk mengembangkan dan mengoptimalkan latihannya. Kemudian penelitian yang relevan. Beberapa penelitian relevan yang dengan penelitian ini yaitu pertama Kusbono dari Universitas Negeri Semarang tahun 2013 dengan judul Survei Keterampilan Servis Bawah Siswa Putri Usia 9-13 tahun peserta ekstrakurikuler bola voli di SD 2 Tanjung Rejo tahun pelajaran 2012-2013. Dan populasi penelitian ini seluruhnya siswa putri serta ekstrakurikuler bola voli mini di SD 2 Tanjung Rejo yang berjumlah 20 siswa. Panggilan sampel menggunakan total sampel dengan tujuan semua siswa putri peserta ekstrakurikuler bola voli mini di SD 2 Tanjung Rejo yang berjumlah 20 siswa dijadikan sampel penelitian dan istilahnya penelitian menggunakan tes dan analisis data dengan distribusi persentase. Hal penelitian menunjukkan bahwa dari 20 peserta, ekstrakurikuler bola voli mini dikategorikan sangat tinggi 4 siswa dengan persentase 20%,
kategori tinggi 14 siswa dengan persentase 70% dan kategori sedang 2 siswa dengan persentase 20%. Dan keberhasilan pembelajaran sains disebut pada permainan bola voli mini tersebut karena dalam pembelajaran bola voli mini penelitian menciptakan pembelajaran dalam suasana permainan yang berfungsi. Dan selanjutnya penelitian yang kedua, penelitian dari Niken Arista Wardani dengan judul tingkat keterampilan bermain bola voli siswa kelas 10 SMK Piri 3 Yogyakarta tahun ajaran 2011-2012. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keterampilan bermain bola voli siswa kelas 10 SMK Piri 3 Yogyakarta dikategorikan sangat baik 3,5%, diikuti dengan kategori baik 27,1%, kategori cukup 22,9%, kategori kurang 37,5%, dan kategori sangat kurang 4,2%. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat keterampilan bermain bola voli kelas 10 SMK Piri 3 Yogyakarta adalah kurang. Selanjutnya, kerangka berpikir. Berdasarkan kajian teori di atas, bahwa untuk dapat bermain bola voli yang baik, seseorang dituntut untuk mempunyai kemampuan atau keterampilan dalam bermain bola voli, khususnya keterampilan dasar dalam melakukan teknik bola voli. Hal ini dikarenakan teknik dasar merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan keterampilan gerak. Selain itu, penguasaan teknik dasar merupakan salah satu unsur yang ikut menentukan menang atau kalahnya suatu tim dalam pertandingan di samping unsur fisik mental. Tes keterampilan bermain bola voli dengan menggunakan tes servis, passing bawah, passing atas, dan smash yang dilakukan pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli di SMP 104 Bandar Lampung. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif. Disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan variabel yang berdiri sendiri dan data yang diperoleh berupa angka-angka yang kemudian dianalisis menggunakan statistik. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan teknik pengumpulan datanya menggunakan tes dan pengukuran, sehingga memberikan gambaran mengenai apa yang akan diteliti berupa angka-angka dan diukur secara pasti. Dan tempat dan waktu, tempat penelitian ini di SMP 104 Bandar Lampung. Waktu penelitian ini dilakukan turunnya persetujuan penelitian dari Dekanat FK Universitas Lampung. Variabel dari penelitian variabel dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal, yaitu tingkat keterampilan bermain bola voli. Tingkat keterampilan bola voli adalah derajat keberhasilan konsisten dalam mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Dalam keterampilan bola voli terdiri dari servis, passing atas, passing bawah, smash, dan blok. Tapi dalam penelitian ini untuk mengukur keterampilan bola voli hanya menggunakan 4 unsur tanpa mengukur keterampilan dasar teknik blok. Dan 4 unsur yang akan diukur yaitu passing atas dengan memantulkan bola ke arah tembok selama 1 menit, passing bawah dengan memantulkan bola selama 1 menit ke tembok, dan smash sebanyak 6 kali kesempatan, service sebanyak 10 kali kesempatan. Subjek penelitian. Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dari kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi dalam penelitian ini dari seluruh siswa ekstrakurikuler bola voli di SMP Safirus 4 Bandar Lampung. Dan sampel yang digunakan adalah 20 siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMP Safirus 4 Bandar Lampung.
Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam menggunakan suatu metode. Jadi juga instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi instrumen penelitian tentang passing atas, passing bawah, eh, service bawah, smash, dan smash. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan penelitian ini adalah menggunakan tes. Tes yang digunakan adalah penelitian AAHPEIL. Fast Wall Volley Test yang merupakan tes passing atas, uh, Broombridge Forearm Pass Wall Volley Test, yaitu tes passing bawah, Stanley Spike Test, yaitu tes smash, dan Serving Accuracy Test, yaitu passing, service. Ini merupakan petunjuk pelaksanaan tes service. Jadi nanti siswa berdiri di garis lapangan kemudian melakukan servis sebanyak 10 kali. Bola yang akan jatuh di lapangan sudah diberikan angka di setiap kotak. Kemudian dihitung berdasarkan skor yang ada di masing-masing kotak. Para penghitung menghitung bola yang tepat sasaran. Apabila bola jatuh dari luar lapangan itu maka tidak dihitung. Ini tes untuk servis tes passing bawah. Jadi, siswa berdiri menghadap sasaran dengan memegang bola. Setelah ada aba-aba, peluit, tanda mulai, siswa mulai melempar bola ke tembok. Bola dilempar pertama tidak dihitung. Bola yang memantulkan ke tembok dipasing ke kotak sasaran menggunakan passing bawah. Apabila bola terlepas, bola dapat dipegang lagi dengan melemparkan bola ke tembok untuk dipukul kembali. Dan sampai waktu habis. Waktu pelaksanaan tes itu selama 1 menit atau 60 detik. Kemudian melaksanakan tes passing atas. Jadi siswa untuk berdiri menghadap sasaran dengan memegang bola. Setelah ada babak peluit dan tanda mulai, siswa mulai melempar bola ke tembok. Bola lempar pertama tidak dihitung, bola yang memantul ke tembok dan dipasing ke kotak tepat sasaran menggunakan passing atas. Apabila bola terlepas, bola dapat dipegang lagi dengan melempar bola ke tembok untuk dipukul kembali sampai waktu habis. Waktu pelaksanaannya sama, yaitu 1 menit. Selanjutnya, petunjuk melaksanakan tes mes. Jadi peserta tes berdiri di garis serang. Pengumpulan berdiri di tengah dekat net dan melakukan bola untuk dismash peserta tes. Pada saat bersamaan, peserta tes melakukan smash sambil melompat dan mengarah pada sasaran yang paling tinggi. Melakukan smash sebanyak 6 kali. Apabila bola lambung tidak sempurna, maka uh, dapat diulang dan peserta dianjurkan untuk mengarahkan bola pada area sasaran nilai tertinggi. Teknik analisis data. Analisis data adalah cara-cara ilmiah yang telah dipersiapkan untuk menganalisis data, menyusun data, menyajikan data, dan menganalisa data penelitian. Analisis data merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam peneliti, sebab analisis yang salah akan mengakibatkan pengambilan data kesimpulan juga yang salah. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif, analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS versi 15 untuk mencari median, mean, nilai tertinggi, nilai terendah, dan standar deviasi. Dan setelah data didapatkan satu skor, adapun kategori yang telah dikelompokkan menjadi 5 sebagai berikut. Dan setelah dikelompokkan ke dalam kategori, kemudian mencari persentase dari masing-masing data dengan merumuskan persentase sebagai berikut. P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P adalah angka persentase, F adalah frekuensi yang sedang dicari persentasenya, dengan N adalah jumlah respondennya.
Dan demikian presentasi dari proposal saya. Maaf jika ada salah kata dan ada tidak kejelasan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Selamat siang.